Halo, halo. Selamat pagi anak-anak. Apakah suara saya kedengeran? Dengar Halo, kok. halo. Dengar. Oke, oke, bentar. Saya akan buka kamera dulu. Oke. Jadi untuk kelas hari ini, saya ingin memberi materi tentang reflect and express culture. Jadi bagaimana ya Pak agar kita sebagai mahasiswa arsitektur bisa melestarikan budaya? Hmm, Pertama nih, kita tuh harus paham dulu arti tentang reflect and express culture. Nah, jadi reflect and express culture itu adalah sebuah konsep yang merujuk pada cara di mana budaya suatu kelompok atau masyarakat tercermin dan diekspresikan melalui berbagai bentuk seni, ya kayak seni tradisional, bahasa, keyakinan, nilai-nilai, dan praktik kehidupan sehari-hari. Jadi hubungannya sama arsitektur apa ya? Jadi itu expression effect culture itu mencakup segala sesuatu, mulai dari seni visual, musik, tarian, cerita, dan arsitektur hingga tradisi ini perayaan, pakaian, kuliner, dan nilai-nilai yang dianut termasuk gaya arsitektur dari budaya itu tersendiri. Oh, begitu. Ia kan bangunan-bangunan arsitektur yang terinspirasi atau menggambarkan suatu nilai dari budaya yang mana bangunan arsitektur tersebut dibuat dengan konsep yang memang bertujuan untuk mengakomodasi kegiatan dari komunitas budaya tersebut. Oh, saya jadi penasaran. Jadi bagaimana caranya kita menerapkan hal tersebut ke dalam karya arsitektur sendiri ya, Pak? Jadi gini, kita bisa berkontribusi dengan menerapkan arsitektur etnik, yakni bentuk dan ragam arsitektur yang terbentuk dari kesendirian bahan materi serta kondisi alam dari daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain, disebut dengan locally sourced materials regulation. Hal ini bisa didapat dengan mengevaluasikan dan bekerja dengan materi yang memenuhi kriteria. Misalnya, penggunaan kayu jati pada rumah-rumah di Asia Tenggara. Lebih tepat ya, pada beberapa wilayah Jawa Tengah seperti ada Probolinggo, di mana kayu jati tersebar luas. Wah, ternyata bahan-bahan lokal tuh bagus juga ya. Menggunakan bahan lokal malah bisa meningkatkan value sebuah bangunan. Betul, kita harus bangga. Tapi kalian tahu nggak, menggunakan bahan lokal juga harus memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak merusak alam pastinya. Oh, jadi dengan menggunakan bahan lokal secara efisien, keberlanjutan atau sustainability bangunan dapat dicapai ya? Nah, itu ada yang tahu nggak caranya menerapkan sustainability dengan bahan lokal? Ya, Pak. Caranya adalah dengan menggunakan material-material yang mudah untuk didaur ulang agar menjadi ramah lingkungan. Contoh seperti menggunakan baja yang lama yang bisa dilebur, nantinya dijadikan baja yang baru. Ataupun bisa menggunakan mendaur ulang kayu yang sudah lama yang nantinya bisa dijadikan plywood. Saya juga mau menambahkan nih, jadi kita juga harus menghindari material bahan bangunan yang berpotensi berdampak buruk bagi lingkungan, kayak misalnya material yang jejak karbonnya besar. Jadi saat fase konstruksi juga kita dapat mengurangi polusi, hemat SDA, dan juga kendalikan limbah konstruksi. Nah sekali nih, contohnya seperti micro library Warna Kayu di Semarang. Konsepnya yang seluruh bangunannya ditinggikan mirip seperti rumah panggung tradisional, bukan hanya berfungsi sebagai perpustakaan, namun juga memberi nilai tambahan dengan menjadi lingkungan dan pusat komunitas. Bentuknya seperti sisik kulit warak ngendong yang merupakan hewan mitologi khas Semarang. Prinsip desainnya tropis,
pasif energi, dan multiprogramatik. Bahannya pun digunakan untuk mempromosikan produk kayu olahan dan kemampuan manufaktur Indonesia. Sangat ramah lingkungan, bukan? Keren sekali, Ya, hashtag lokal. Wow.